saya hari ini kembali berbicara dengan yang punya MSc Consulting ya. Setelah beberapa waktu ada teman-teman muda yang menemani saya, sekarang saya sama seniornya, sama ownernya, sama foundernya, Ibu Hajah. Luar biasa. Ibu, loh, karena penampilannya berbeda loh. Tapi Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Mas Haji. Saya harapkan juga semua sahabat Merkuri juga, meskipun sempat 4 atau 5 kali ini vakum ya. Iya betul betul. Dan kalau Anda mengikuti channel-channel media sosialnya MSc, tentu Anda tahu apa kesibukan beliau dan sekarang sudah balik lagi ke habitatnya gitu ya. Tapi selamat, semoga menjadi haji yang mabrur ya. Amin. Dan insyaallah Mas. Ya, semuanya dilancarkan. Dan sekarang kita akan berbicara kembali tentang pentingnya manajemen karir. Ya, manajemen karir itu seperti apa, Mbak? Jadi gini, kalau kita bicara karir gitu, jadi kenapa harus saya mulai dari definisi ketika kita bicara karir, arti yang sesungguhnya itu kadang seringkali persepsinya nggak sama antar beberapa orang gitu. Jadi yang saya mau garis bawahi di sini, kalau kita bicara karir kaitannya dengan SDM atau sumber daya manusia, maka yang harus kita ingat adalah sebenarnya kesesuaian antara passion yang dimiliki oleh seseorang untuk jangka panjangnya seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa karir itu hanya sekedar pekerjaan gitu, karena beda sekali kita menganggap ketika kita bekerja bahwa ini adalah pekerjaan saya dan ini adalah karir saya, itu nanti dengan start yang niatnya berbeda tadi, itu bisa hasilnya nggak sama gitu. Karena kalau bekerja maka dia hanya sekedar melakukan serangkaian aktivitas saja yang mungkin tidak dikaitkan dengan goal atau tujuan tertentu. Terus dia coba melihat sebenarnya saya ini punya passion apa, terus kekuatan saya apa, hal-hal yang tidak saya sukai apa. Nah itu mungkin kalau di pekerjaan itu tidak dilakukan, tetapi kalau di karir, ketika kita bicara karir, maka itu proses itu akan dilalui. Jadi pasti akan ada proses bagaimana dia mengevaluasi dirinya ketika mungkin diawali dari ketika awal mau masuk kuliah, milih jurusan, terus kemudian setelah lulus saya mau bekerja di bidang apa, terus apa yang saya lakukan selama kuliah yang kira-kira akan yang akan menunjang nanti ketika saya bekerja. Jadi itu dia sudah mulai memikirkannya di dalam masa studinya di perguruan tinggi itu. Nah sehingga kemudian ketika dia masuk ke pekerjaan, dia tinggal tune in gitu ya. Jadi dia lebih saya maunya bidang yang ini, kalau yang ini enggak, dia pasti enggak gitu. Dan dia di bidang ini karena sesuai dengan passionnya, maka dia akan berusaha untuk mencapainya. Artinya dia tidak meraba-raba lagi mau kemana. Betul. Begitu ya? Paling enggak dia tahu saya mau ke sana gitu ya. Ketika orang mau bekerja, sejak awal dia harus tahu sebenarnya nanti endingnya gitu itu saya mau kemana, seperti itu. Nah kemudian kalau itu tadi karena karir itu definisinya adalah yang seperti itu, maka manajemen karir itu adalah ini upaya ya, jadi sebuah sistem yang diciptakan oleh manajemen yang digunakan untuk ini mengelola pergerakan jabatan-jabatan selama orang itu bekerja di perusahaan. Kan gini, ketika ini kita ngomong dari sisi pengusaha yang secara klasik maupun sekarang pun sebenarnya masih kita punya persepsi yang itu, bahwa kalau orang bekerja itu kalau bisa nggak keluar masuk, karena apa yang dia lakukan ini dari masa ke masa kita harapkan sudah melekat ke orang itu, sehingga kemudian ya orang itu akan tetap stay, kemudian memberikan kontribusi sampai kemudian mungkin di masa karirnya seperti itu, di batas usia tertentu. Nah seperti itu. Sementara jadi manajemen karir itu tadi itu adalah itu mengatur supaya orang itu ketika bekerja dia tahu bahwa nanti di perusahaan ini saya ini punya prospek apa saja gitu ya. Jadi punya prospek apa saja, saya bisa mendapatkan posisi atau jabatan tertentu yang artinya itu juga sebuah peningkatan dari apa yang sudah dia capai. Dan untuk mencapainya itu dia mencapainya dengan cara seperti apa. Cara seperti apa itu artinya manajemen juga memberikan guidance atau rambu-rambu tentang
ini kalau di jabatan ini maka orang ini diharapkan bisa melakukan pekerjaan apa saja. Nah, untuk melakukan pekerjaan apa saja ini di mana di dalamnya dia harus berinteraksi dengan siapa, dia punya tanggung jawab apa. Nah, di sana itu nanti juga akan disebutkan tentang kualifikasi yang dibutuhkan untuk orang bisa menduduki jabatan itu, gitu kan? Itu ada guidance-nya. Berarti kalau misalnya kualifikasinya harus seperti itu, maka rencana pengembangan karirnya dia harus mengikuti apa saja. Seperti itu. Jadi sebuah sistem yang diciptakan manajemen untuk memberikan guidance kepada orang yang bekerja di perusahaan, sehingga kemudian ketika dalam masa kerjanya dia nggak tahu dalam batas yang tertentu, dia tahu dia harus melakukan apa, dia harus mencapai apa, dan dia termotivasi untuk mencapai lebih baik dari waktu ke waktu, seperti itu. Oke. Nah, itu kalau kita bicara tataran ideal. Bagi mereka yang sudah ada di dunia kerja, tetapi mereka mungkin tidak melakukan evaluasi segala macam itu. Pokoknya sekarang cari kerja susah, yang penting ada lowongan, suka nggak suka, pokoknya kerja dulu daripada nganggur. Nah, bagi mereka-mereka yang seperti ini, apa yang kemudian harus diperhatikan, Bu Novi? Jadi kalau misalnya begini, jadi ini kalau kita melakukan pekerjaan gitu, lakukanlah sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Kuncinya kan itu gitu ya. Jadi terima apa yang ada gitu, karena kalau kita ini pun masa tunggu. Jadi masa tunggu itu setelah lulus sampai kemudian bekerja itu terlalu lama. Masa vakumnya ini terlalu lama juga tidak bagus gitu ya. Betul. Tidak bagus. Nanti artinya ketika dia akan melamar pekerjaan, terus kemudian dilihat, loh kok ini dari lulus sampai bekerja 2 tahun baru bekerja, sebelum ini ngapain aja. Nah, di dalam masa yang ini orang misalnya kemudian belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya, maka terimalah pekerjaan yang ada, tetapi lakukan terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan tuntutan pekerjaan tentunya ya. Yang pertama pasti seperti itu. Betul. Dan jika memungkinkan, maka tadi itu sambil mengeksplorasi sebenarnya kita tuh kepinginnya seperti apa. Di tempat kerja ini mungkinkah meskipun dalam porsi kecil saya bisa menemukannya atau enggak. Seperti itu. Jadi itu proses itu yang harus kita lakukan gitu. Dan selama proses itu berjalan, ketika kita melakukan pekerjaan, kita merasa bahwa kita menjadi lebih baik enggak sih, ini belajar dengan sedikit effort lebih keras bisa enggak gitu ya. Seperti itu. Misalnya kita ini lulusan dari bidang yang sangat berbeda, misalnya dari lulusan pendidikan, jadi kayak di IKIP kayak gitu, tetapi di elektronika. Jadi misalnya ngajar elektronika, terus kemudian dia keterima di administrasi karena lowongan yang ada seperti itu. Sebenarnya administrasi ini kan pekerjaannya sifatnya general sekali gitu ya. Artinya hanya butuh ketekunan, pemahaman yang baik terhadap apa yang dia kerjakan. Terus kemudian kalau ini dikerjakan itu sebenarnya untuk apa? Jadi dia berusaha meskipun administrasi dia juga membaca dengan baik apa yang dia kerjakan, sehingga kemudian ketika misalnya ngetik bukan sekedar ngetik yang dikasih itu tadi menjadi seperti itu, tetapi dia bisa memberikan ini spasinya harus sudah mulai ganti nih kalimatnya ini gitu ya. Terus misalnya ada salah-salah ketik apa salah-salah tadi itu, nah dia membetulkan seperti itu. Jadi memberi tambah misalnya melayout sehingga ketika di print menjadi lebih baik. Nah, hal yang seperti itu yang mestinya nilai tambah yang dia bisa lakukan, dan itu nggak butuh keterampilan apa-apa kalau cuma seperti itu. Betul. Hanya kita ini mau bahwa apa yang kita lakukan itu baik, bagus, mungkin tidak harus selalu sempurna, tetapi bagus dan kemudian bisa diterima oleh orang yang memberikan kita tugas. Seperti itu. Pesan yang sangat baik untuk pagi hari ini adalah setiap dari kita harus membangun karir ya, tidak hanya menjalani pekerjaan ya, Bu Novi ya. Betul. Karena kalau menjalani pekerjaan itu rasa bosan pasti ada, gitu ya. Pasti rasa bosan ada, tidak puas gitu ya. Terus lama-lama frustasi, demotivasi, frustasi dan menjadi virus yang negatif buat lingkungan kerjanya. Ya, jadi troublemaker lah ya. Terus kemudian saya juga pengen tahu apa yang dimaksud dengan karir pet ini. Karir pet itu jalur karir gitu ya. Jadi ketika di dalam sistem manajemen karir tadi kan sebenarnya di sana itu mengatur antara apa yang dilakukan oleh individu atau sebagai karyawan dan apa yang dilakukan oleh perusahaan, peran masing-masing itu melakukan apa atau menyediakan apa seperti itu. Nah,
Karir pet ini tadi adalah tadi itu upaya yang diberikan oleh manajemen untuk memberikan tentang ini arahan. Jadi kalau misalnya ini sekarang kita mulai bekerja nih di tahun pertama, kedua. Nah, nanti berapa tahun lagi dia bisa naik di jabatan apa saja. Jadi nama jabatan atau bidang-bidang kerja yang apa saja. Orang ini bisa berpindah jalur seperti itu. Terus ini berapa lama harus dilalui. Terus kemudian untuk mencapai itu dia harus memiliki kualifikasi apa. Nah, itu adalah karir petnya itu. Jadi jenjang karirnya. Sehingga kemudian kalau misalnya saya bekerja, kalau kita bekerja kan kita pasti punya goal nih, punya target. Nah, kita tahu nih kalau misalnya saya kerja di sini 5 tahun nih. 5 tahun itu kalau ngelihat karir petnya seperti ini, oh ini bisa dicapai dalam waktu misalnya. Kita mau 5 tahun seperti apa? Saya bisa 5 tahun ini mencapai posisi tertentu kayak gitu. Oh posisinya yang ada ini. Terus jadi ketika kita pun melihat, oh sekarang saya misalnya cuma di admin, tetapi sekarang saya misalnya di adminnya marketing gitu. Terus kita sambil ngelihat nih mengeksplorasi sebenarnya saya seneng nggak sih bidang ini? Oh atau bidang yang lainnya yang saya suka gitu ya. Misalnya admin tapi lebih yang ke urusan di produksi kah atau mungkin di SDM gitu. Nah kita bisa tahu karena admin ini di awal ini memang general. Tapi kita nanti bisa, saya kalau misalnya menambah kursus tentang ini, saya punya pengetahuan tentang ini sehingga saya nanti bisa misalnya kursus tentang SDM lah gitu ya. Jadi saya ngerti dasar-dasar nih, ngitung penggajian lah, ngitung lembur dan sebagainya. Yang misalnya dia tadi kan nggak ngurusi yang seperti itu. Nah nanti dia bisa pindah nih ke SDM ke sana gitu. Jadi dia bisa pindah ke staf SDM karena tadi itu dia sudah paling nggak dia sudah ngerti basic bisnis prosesnya yang ada di perusahaan. Nah tinggal nanti di bidangnya dia sudah juga nggak nul putul gitu ya. Jadi dia di sana dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harus dimulai dari level bawah dari staff. Nah, dari staff nanti dia akan melihat gitu. Oh, kalau dari staff itu staff apa aja sih yang ada bidangnya atau misalkan ada sub-sub bagian gitu ya. Nah, nanti saya ternyata lebih suka yang benar-benar kaitannya dengan administrasi yang payroll, yang penggajian lah, yang lembur, yang kayak gitulah, yang lebih administratif, misalnya ngurusi data karyawan gitu. Atau mungkin saya lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang ternyata memang dulu awalnya dari administrasi, tapi saya suka nih hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan karyawan. Oh berarti saya ini mesti nambah nih belajar apa gitu ya. Belajar itu nggak harus minta diseminarkan atau ditrainingkan oleh perusahaan loh ya. Kita bisa baca-baca, kemudian tanya orang, kemudian dari pekerjaan yang ada kita minta tambahan pekerjaan atau saya bantu seperti itu. Nah jadi kita bisa ngatur, bisa mengarahkan diri kita sendiri supaya kemudian kita bisa mendapatkan value yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan yang endingnya sebenarnya adalah kembali ke kepuasan kita sendiri secara pribadi. Dan kalau kepuasan di dalam pekerjaan ini didapatkan, maka secara keseluruhan gitu ya, karena mungkin sekarang ini sebagian besar juga teman-teman ini waktunya digunakan di pekerjaan. Nah, waktu yang terbesar yang kita gunakan di pekerjaan inilah yang membawa kepuasan pribadi ke kita. Maka secara kapasitas pribadi untuk pengembangan diri pun akan lebih baik. Ya idealnya memang setiap perusahaan punya atau paling tidak bisa menunjukkan karir path jalur karirnya untuk para karyawan mereka supaya karyawannya juga tahu persis bahwa dia punya ekspektasi untuk berkembang ke arah sini-sini. Tapi saya percaya tidak semua perusahaan punya karir path, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau sementara ini ada di antara sahabat-sahabat Merkuri yang bekerjanya itu di sebuah perusahaan yang mungkin bukan tidak ada, tetapi karir path-nya belum jelas. Tidak tertulis. Nanti dijawabnya nanti saya ke pesan-pesan dulu. Baik, silakan. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali, tapi sebelum itu saya ke sebentar, tamatikan dulu ya. Saya ke posko dulu ya. Neil, silakan Neil. Iya Aldi, ini ada Ibu Vera menanyakan apakah kalau sebuah perusahaan tidak ada jenjang karir bisa dikatakan perusahaan yang tidak profesional. Apakah perusahaan seperti ini akan bisa berkembang menjadi perusahaan besar? Kemudian ada Pak Andi, beliau menanyakan, saya bekerja di sebuah perusahaan yang semua posisi di perusahaan saya diisi oleh keluarga owner, seperti kakak, adik, dan keponakan. Saya sudah bekerja selama 5 tahun di perusahaan ini dan memang sepertinya tidak ada jenjang karir. Apakah
apakah memang jenis perusahaan seperti ini tidak akan pernah menerapkan jenjang karir bagi karyawan lainnya? Oke, baik, ada Ibu Vera, ada Pak Andi, kok yang dilala pertanyaannya sama seperti yang iya, sama dengan pertanyaan yang harus dijawab oleh Bu Novi. Monggo silakan ke Bu Vera dulu. Iya, untuk Bu Vera, perusahaan yang tidak punya jenjang karir apakah profesional? Jadi sebenarnya gini, jenjang karir itu tidak semuanya tertulis. Lebih tepatnya saya mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi ada tetapi tidak tertulis atau belum sempat dituliskan seperti itu. Jadi dibuatkan semacam panduan atau guidance yang kemudian itu di-sharekan kepada seluruh karyawan. Seperti itu. Nah, karena gini, memang tidak mudah untuk bisa menuliskan jenjang karir di sebuah perusahaan. Karena ini tadi, karena jenjang karir ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari strategi dari pengelolaan SDM, manajemen pengelolaan SDM. Jadi dari awalnya seperti yang sudah kita bahas di dalam solusi bisnis dari awal, kita memang di sini kita bicara ideal gitu ya, tapi bukan berarti terus kemudian itu harus jalan seperti itu semua. Karena bisa jadi itu akan diterapkan tetapi bertahap. Seperti itu ya, diterapkan tetapi bertahap, sehingga kemudian itu tadi dari awalnya itu harus ada dulu. Jadi kejelasan struktur organisasi itu di awal harus ada. Struktur organisasi ini dibuat berdasarkan istilahnya kondisi perusahaan sekarang dan juga proyeksi 5-10 tahun yang akan datang. Sehingga semua orang tahu gambaran pekerjaan apa saja yang ada. Nah, itu kaitannya kalau tiba-tiba kemudian nulis jenjang karir terus nggak ada struktur organisasi tadi, nggak ada gambaran bagan organisasi bahwa bagiannya apa saja, terus di bagian ini ada level apa saja, itu memang tidak mudah tiba-tiba harus menuliskan jenjang karir gitu. Jadi awal harus ada sebuah proses yang memang harus dilalui sehingga kemudian bisa sampai ke sini. Jadi gini, karena yang saya lebih banyak ini adalah karyawan yang kutu loncat tadi, yang bekerja di beberapa tempat. Nah, apakah orang yang demikian itu dikatakan karirnya bagus seperti itu? Nah, kalau menurut saya tidak ya. Jadi karena sebenarnya kita bicara karir itu tadi itu karir itu bisa dikatakan seperti sebuah, kalau misalnya ini sebuah profesi atau sebuah passion, keahlian yang benar-benar kita miliki dari apa yang kita lakukan di pekerjaan seperti itu. Jadi kalau misalnya di sana kita tidak dalam, artinya kita tidak ahli, tidak expert dan kita sendiri tidak menyukai, itu saya katakan juga itu bukan karir. Bukan karir, itu karirnya loncat tidak bagus. Karena dia hanya bekerja itu tadi, Mas, bukan berkarir seperti itu. Oke, pertanyaan menarik juga dari Mas Dewa ketika soal bicara manajemen karir ini sebenarnya perusahaan atau pekerja sendiri yang merumuskan begitu ya untuk karirnya begitu. Oke, jadi manajemen karir ini adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mengatur tadi itu antara kebutuhan aspirasi individu atau karyawan dengan aspirasi perusahaan. Oh, jadi dua-dua ya. Jadi dua-dua dari dua sisi. Nah, ini tadi bagi karyawan itu tadi sebagai guidance bahwa kalau saya bekerja di sini saya ini punya prospek ke depan, terus apa saja, kemana saja, terus harus ngapain, terus saya bisa dibantu oleh siapa. Nah, itu panduan bagi karyawan yang di sana. Sementara bagi manajemen itu tadi untuk memberikan gambaran bahwa karyawan ini kalau kamu bekerja sekian lama di sini dalam waktu-waktu tertentu kamu bisa mencapai posisi-posisi tertentu. Posisi-posisi di mana di dalam posisi itu sebenarnya ada keterampilan-keterampilan atau ada kompetensi-kompetensi baru yang nanti harus dimiliki dan akan didapatkan oleh orang tersebut berkaitan dengan tanggung jawabnya. Oke, baik. Saya ke penelpon dulu. Selamat pagi, Mercury. Iya, pagi. Selamat pagi, Mbak. Kecil banget suaranya, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Ya, silakan, Mbak siapa? Iya, saya Tika, Bu. Tika? Iya, Tika. Tika, belum sarapan ya? Belum. Iya, Pak, mau tahu, Pak. Oh iya, suaranya kecil. Iya. Monggo, Mbak. Mbak Tika, silakan, Mbak Tika. Ini saya ada pertanyaan. Adakah hubungan antara karir pet dengan remunerasi? Ya. Betul. Bagaimana jika perusahaan memiliki gambaran tentang jenjang karir tanpa mengelola perbedaan benefitnya, gitu, Pak? Oke. Itu aja pertanyaannya.
Oke, baik. Mudah-mudahan Bu Novi mendengar, saya tidak terlalu mendengar. Yang kedua, tetapi apakah terima kasih, Mbak. Antara karir pet dan remunerasi. Remunerasi ya, kira-kira itu. Bagaimana ini, Bu Tika? Jadi karir pet itu tadi kan ini tadi toh gambaran tentang posisi-posisi atau jabatan-jabatan secara level yang akan bisa dicapai oleh seseorang seperti itu. Nah, kaitannya dengan remunerasi ini pasti ada karena gini, ketika kita membuat karir pet atau jenjang karir, di sana kan kita sudah menyebutkan di kualifikasi apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang berada di jabatan itu. Betul, gitu kan? Betul. Nah, kaitannya dengan itu maka secara terpisah di sistem remunerasi di sana juga sudah diatur seperti itu. Jadi di sana kalau kita bicara remunerasi akan ada istilahnya itu jenjang kepangkatan. Iya. Di level ini salary-nya segini gitu ya, yang akan diterima segini. apa saja. Jadi mulai gaji pokoknya, tunjangan jabatannya, kemudian tunjangan-tunjangan yang lainnya lah, fasilitas-fasilitas yang akan diterima oleh orang itu. Seperti itu. Jadi akan ada hubungan dan itu sebaiknya karena itu tadi kalau kita menyusunnya dengan baik, maka ya ini akan berhubungan karena apa yang membuat orang termotivasi untuk achieve atau mencapai sesuatu yang lebih tinggi itu karena di dalam jenjang kepangkatannya itu mengandung itu tadi mengandung konsekuensi saya akan menerima remunerasi karena di sini disebutkan harus memenuhi kualifikasi tertentu. Betul. Iya, oke. Baik, itu untuk Mbak Tika. Saya balik lagi ke Mas Dewa ya. Ada satu pertanyaan ini menarik ketika apakah kita sebagai karyawan itu harus membesarkan perusahaan atau kita hanya berpikir karir untuk diri sendiri. Artinya kalau misalnya kita sudah berhasil membesarkan perusahaan ini, mungkin ketika ada tantangan atau ada penawaran gitu ya, kita sudah hengkang saja gitu, atau kita tetap ada di perusahaan itu. Mungkin itu yang ditanyakan tadi. Jadi seperti ini. Ketika gini kan tadi ada perbedaan antara bekerja dan berkarir gitu ya. Ketika bekerja mungkin ketika kita sudah nggak punya pilihan dan tidak punya kelebihan yang lain tadi betul. Ya sudah kita bisanya melakukan di situ saja gitu. Tetapi kalau karir gitu kita akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki karena tadi kita sudah melalui tahap-tahap tertentu. Seperti itu. Jadi tidak selalu harus di perusahaan gitu. Orang yang berkarir itu tidak selalu harus bisa saja dia ketika dia merasa bahwa berkarir di satu perusahaan dalam jangka waktu lama dan dia mendapatkan kepuasan psikologis, kepuasan bekerja, terus juga benefit-benefit yang lain selama itu didapatkan di sana, ya dia dia stay di situ gitu ya. Dia stay di sana. Tetapi ketika kemudian dia merasa bahwa apa yang saya cari sesuai dengan passion saya, keinginan saya nggak ada di sini dan saya melihatnya di tempat lain itu kemungkinannya ada, maka nggak ada salahnya juga untuk pindah ke tempat lain. Seperti itu karena di sana dia akan bisa lebih banyak menemukan orang ketika melakukan pekerjaan dengan passion, dengan senang hati, itu mendapatkan hasil seperti yang dia inginkan, itu kepuasannya itu berbeda yang tidak bisa dihitung dengan material gitu. Karena itu bahkan sampai ada orang yang bahwa ketika kita berkarir maka kita tidak akan peduli dengan imbalan finansial yang kita dapatkan. Seperti itu. Bahkan ada yang sampai ekstrim mengatakan seperti itu. Dan ketika orang mengatakan ini adalah pilihan karir, itu kita tidak bicara tentang masalah sesuatu yang settle. Settle itu artinya istilahnya itu kemapanan, betul, kemapanan atau kenyamanan seperti itu. Jadi karena karir itu ya tadi itu sebuah pilihan yang ininya endingnya itu jangka panjang. Ya intinya sederhananya mungkin ketika ngomong karir itu selalu ada tantangan-tantangan di depan gitu ya. Betul. Ketika bicara soal pekerjaan ya itu sudah conversion ya sudah di situ-situ saja gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir karena kita waktunya juga terbatas, Pak Andi ya yang tadi menanyakan bekerja di sebuah perusahaan yang semua posisi kuncinya barangkali ini ya diisi oleh keluarganya owner. Iya, nah Pak Andi sudah 5 tahun dan memang sepertinya Pak Andi ngerasa tidak ada jenjang karir. Apakah jenis perusahaan seperti ini akan menerapkan jenjang karir bagi karyawan lainnya? Monggo silakan. Iya.
Jadi seperti ini, saya sebelum ini juga bekerja di perusahaan yang katakan bisa dikatakan family business, meskipun tidak banyak family-nya gitu ya. Maksudnya family business itu karena dimiliki oleh perorangan seperti itu. Dan ketika kita bekerja di sebuah perusahaan keluarga, ada rules yang kita ini harus benar-benar sadari bahwa mereka pasti tidak akan menempatkan posisi-posisi kunci itu jadi posisi kunci itu di orang-orang yang tidak mereka percaya. Itu pastilah. Itu mau dibilang ini apa namanya istilahnya apalah gitu ya. Tetapi ini pasti itu kepentingan semua pemilik bisnis pasti akan seperti itu. Seperti gitu. itu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau di semua posisi kunci itu adalah keluarga owner, ya itu bisa dimaklumi. Tetapi yang penting adalah begini. Apakah Anda ketika bekerja itu sudah maksimal dan bisa mensupport apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan perusahaan seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa menduduki posisi yang kunci itu, tetapi kemudian kita menjadi orang kepercayaan dari orang yang posisinya kunci, itu kan juga sesuatu yang beda gitu loh. Gitu. Betul, jadi betul. Ada nilai lebih karena memang tidak semua informasi ini bisa di-share ke semua orang gitu ya. Ya karena bisnis itu kompetitornya banyak, kompetisinya seperti ini gitu. Nggak bisa seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Ada area-area yang tertentu yang misalnya di keuangan itu pasti hanya ya lingkungan terbatas. Jadi nggak bisa terus kemudian kita berasumsi, wah ini nggak profesional, nggak bisa seperti itu. Kalau dia pemilik bisnis pasti dia juga akan melakukan punya kepentingan sama, mengamankan tempat-tempat tertentu. Karena katakan ya. misalnya ini ada perusahaan-perusahaan yang besar pun yang ini family business, saya percaya di posisi keuangan pasti masih keluarga, di posisi marketing karena ini adalah sumbernya duit masuk, ini pasti dipegang oleh keluarga. Urusan produksi, urusan yang lain-lain SDM itu justru bisa dipegang orang lain karena ya orang profesional bisa di-hire untuk itu. Tapi kalau tadi itu loh orang marketing gitu. Marketing itu ya itu kalau marketingnya ini kan ya kita harus pegang orang yang benar-benar bisa dipercaya sehingga kalau misalnya orang ini resign, nggak kemudian pasarnya tadi itu akan pindah ke kompetitor yang meng-hijack seperti itu. Betul. Ya meskipun tidak semua, tetapi itu adalah cara-cara bisnis yang memang ada hal-hal yang kita nggak bisa mungkiri. Kalau kita jadi pemilik bisnis tuh mikirnya tuh nggak bisa jadi sama seperti karyawan. Iya betul. Jadi Wandi, karena kepentingannya untuk keberlangsungan jangka panjang gitu ya, dan untuk banyak orang gitu kan. Berbahagialah Anda karena hari ini Bu Novi mengajari Anda untuk memakai platformnya pemilik bisnis begitu ya. Betul. Bukan hanya sekedar seorang karyawan yang tak lihat di tempat saya ini tidak ada jenjang karir. Hanya karena owners itu menempatkan orang-orang family-familinya, keluarganya di posisi-posisi kunci. Jangan jangan terburu-buru melakukan justifikasi gitu ya. Betul. Yang penting itu tadi loh, yang Anda lakukan itu sudah profesional sesuai dengan etika enggak. Karena itu tadi, kita akan bisa jadi kepercayaannya orang kunci gitu kan gitu. Sama aja kan gitu. Memang ada level-level yang kita tuh nggak bisa tembus gitu loh. Itu yang mungkin harus disadari gitu ya. Betul. Seperti itu. Dan itu juga harusnya menjadi trigger untuk Anda punya bisnis sendiri. Betul. Anda bisa membalik keadaan begitu ya. Oke, Bu Novi ada yang mau disampaikan juga di bagian akhir kita diskusi dari topik ini atau mungkin dari kegiatan-kegiatan di MSI sendiri, silakan. Ya, nanti kalau kegiatan MSI saya update di yang berikutnya, tapi yang mungkin saya perlu tekankan kaitannya dengan manajemen karir, saya mau menegaskan bahwa urusan karir seseorang, jadi perkembangan karir seseorang itu bukan tanggung jawab perusahaan. Gitu. Bukan tanggung jawab perusahaan. Bukan tanggung jawab perusahaan, itu tanggung jawab pribadi kita. Untuk itu tadi sejak awal kita mengeksplorasi sebenarnya kita ini suka enggak, kita mau mengerjakan atau enggak. Kalau event itu mungkin tidak sesuai, sekarang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi dengan kita melakukan yang terbaik itu tadi pasti kita akan menemukan, nggak tahu kemudian ada jabatan kosong yang lain di perusahaan itu atau kalau enggak ya kita mencari di tempat lain seperti itu. Jadi
pesan ini adalah itu. Jadi jangan keburu menyalahkan manajemen, tapi lihat ke diri kita sendiri apakah kita sudah melakukannya dengan baik, sebaik mungkin, terutama ya untuk apa yang sekarang kita lakukan di pekerjaan. Ya. Dan pesan kedua dari saya, jangan gampang-gampang nyalakan manajemen ya. Dibalik saja, seandainya itu perusahaanmu terus kamu kayak gimana. Tapi ini bercanda. Mudah-mudahan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan supaya kita bisa bertemu minggu depan. Amin. Ya, sampai kita ketemu minggu depan. Dan sahabat Merkuri, terima kasih juga untuk Anda yang sudah sharing-sharing di dialog kita pagi hari ini. Jangan lewatkan dialog bersama MSI Consulting, akan selalu hadir untuk Anda di setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9 bareng saya Aldi. Saya tutup dialognya, saya masih punya waktu 1 jam untuk bersama Anda di perjalanan Merkuri Morning Show sampai pukul 10.